Demokrasi itu mati ketika Tuhan dan mayat dipaksa kampanye. Demokrasi mati karena politik ayat dan mayat. Yang gak pilih gubernur seiman mayatnya gak disolatkan, yang dukung tapir tempatnya di neraka, yang kalau tidak dimenangkan posisi Tuhan bisa berbahaya karena, hamba takut ya Allah takkan ada lagi yang akan menyembahmu. Astagfirullah, sejak kapan Tuhan jadi tim ses salah satu paslon? Demokrasi juga mati karena politik keberwakakan. Semua dijanjikan rumah DP 0%, yang berevolusi jadi 0 rupiah, dan pada akhirnya menjadi 0 besar. Wujud rumahnya juga unik, dari awalnya rumah petak berubah jadi rumah susun, geser dikit jadi rumah lapis, dan akhirnya kuma jadi rumah impian yang gak tahu kapan. Demokrasi pun mati karena kampanye angin surga. Pokoknya gak usah khawatir, semua yang butuh kerja akan dimodalin, dibuatkan usaha, disediakan tempat, dicarikan pembeli. Pas ditagih janji, jawabnya maaf itu kuman berlaku pas masa promo kemarin. Demokrasi lagi-lagi mati karena katakan tidak pada reklamasi, akhirnya katakan tidak padahal tetap reklamasi. Kan kemarin kuman syuting buat keperluan kampanye. Demokrasi mati karena gubernurnya gak kerja. Ya gak kerja, sibuk menata kata, lalu waktu banjir langsung melipir. Yang hari ini bilang penanganan dini menggunakan TOA, besok-besok tanya, siapa yang mengusulkan penggunaannya. Demokrasi kita juga mati karena seharusnya air hujan itu dimasukkan ke bumi. Itu sunatullah. Sisanya dimasukkan ke rumah-rumah penduduk. Demokrasi kita juga pasti mati ketika gubernur yang sekarang sibuk terima penghargaan karena kinerja gubernur sebelumnya. Lebih baik memang begitu. Karena kalau beliau beneran kerja bisa-bisa aja tak mundur ke zaman purbakala. Demokrasi mati lagi ya karena tim kerja besar tapi kinerja tidak ada. Uang rakyat habis untuk balas jasa kroni-kroninya. Anggaran gaji tim goyang untung pasti puas tolong jangan disingkat tinggi tapi hasilnya apa. Padahal biaya demokrasi tidak murah. Ya gimana demokrasi tidak mati kalau selalu merugi begini. Demokrasi ya matilah kalau hari ini bilang PSBB, besok PSBB transisi, besoknya lagi PSBB perpanjangan, tapi pas ada yang baru pulang dari Saudi langsung dikunjungi. Gak ada tuh karantina 14 hari. Demokrasi mana bisa hidup kalau peraturannya tebang pilih. Lah Gubernur Masanda ngerti. Demokrasi makin mati ketika politik identitas dijadikan alat kampanye demi melayani patron politiknya, Mbah Ceplin, bukan malah melayani masyarakat. Kata-kata mutiara yang indah seringkali hanya jadi sampah. Ya wajar demokrasi jadi mati, bagaimana masyarakat bisa percaya lagi pada sistem demokrasi kita kalau orang-orang yang berlaga di sana isinya yang begini semua. Demokrasi terus akan mati ketika anggaran puluhan triliun lari ke sana kemari, tak jelas tujuannya, tak jelas peruntukannya. Yang ketika dibongkar oleh anggota DPRD alasannya salah ketik, salah alokasi, dan yang dikenakan saksi malah yang mengawasi. Lah, gimana demokrasi tidak akan mati kalau begini? Demokrasi akan selalu mati kalau suara penipuan, pembodohan, dan penyesatan justru keluar dari mulut figur politiknya. Logika diputar, kalimat sengaja dibuat membingungkan supaya tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik. Memang tujuannya begitu, supaya gak ketahuan jelas boroknya. Demokrasi ya pasti maunya mati kalau uang pajak rakyat dipakai untuk memelihara ormas, yang mana ormas tersebut dipakai pula untuk menekan suara rakyat, menakut-nakuti dan mengintimidasi kalau-kalau rakyat berusaha membongkar praktik pemerintahan daerah yang korup. Demokrasi ya pasti mati-matian lagi kalau pola kepemimpinan politik identitas diperluas hingga seluruh Indonesia pada saat 2024 nanti. Politik kok jualan sara, ya gimana tidak makin terpolarisasi. Bisa-bisa masyarakat akar rumput dibentrokan lagi. Lalu siapa yang untung? Ya orang-orang semacam dia yang baca buku itu, yang hanya untuk gaya-gayaan tapi substansi tidak ada. Akhirnya, di penghujung kata-kata saya bagi para pembaca, ya pastilah demokrasi kita mati kalau yang seperti DP 0 besar, dan revolusi akhlak itu terus dibiarkan merajalela menguasai negeri ini. Fugitif PON Indonesia, tolong jangan disingkat itu memang harus diberikan tindakan tegas. Ruang opini juga jangan kita biarkan dimonopoli dan dikuasai oleh orang-orang semacam ini. Ruang opini publik adalah area peperangan mental yang tidak pernah netral. Suara-suara di ruang itu akan selalu memihak. Pertanyaannya kepada siapa kita akan berpihak? Kepada penjaga negara atau kepada teman-temannya PON fugitif?